Kabar ini semakin kencang, tanda bangkit atau sekadar rokok korek? Di tengah pusaran drama kepelatihan Timnas Indonesia pasca Patrick Kluivert, salah satu nama yang makin menonjol adalah Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia yang sedang menukangi Persib Bandung ini dikabarkan makin santer jadi kandidat pengganti, walau manajemen Persib tampak belum mau lepas begitu saja. Tapi, sebelum kita teriak, yes, Hodak pasti datang, mari kita bongkar apa yang terjadi, plus sisi lucu tapi serius yang kerap terlupakan dalam pengangkatan pelatih tim nasional. Bagaimana ceritanya sampai Hodak dikaitkan dengan timnas? 1. Prestasi di Persib. Hodak membawa Persib meraih 2 gelar juara Liga 1 secara berturut-turut musim 2023-24 dan 2024-25. Kinerja ini jelas membuat publik nasional meliriknya sebagai opsi serius. 2. Kontrak yang menjelang habis. Kontrak Hodak di Persib habis pada 31 Mei 2026 dan sejak musim 2025-26, isu perpanjangan mulai mencuat. Situasi kontrak ini membuka pintu rumor bahwa ia bisa melompat ke level tim nasional. 3. Lingkaran kandidat pelatih timnas. Media memberitakan bahwa nama Hodak kian sering muncul di daftar kandidat pengganti pelatih timnas. Bahkan beberapa publikasi membandingkan dia dengan nama lain seperti Timur Kapade. 4. Pernyataan klub tegas. Persib menegaskan bahwa rumor itu tidak benar dan Hodak masih terikat kontrak serta fokus ke klub. Manajemen menyorot bahwa komunikasi perpanjangan kontrak masih berlangsung. Jadi ya, rumornya makin melebar, tapi belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau Hodak sendiri yang bilang, ya saya siap. Posisinya masih di zona abu-abu. Kenapa Hodak jadi kandidat menarik? Mari kita lihat kelebihan-kelebihan yang membuat dia dilirik. Pengalaman Asia Tenggara dan adaptasi kultur. Hodak sudah berkarir di wilayah ASEAN, Malaysia, Indonesia, sehingga ia cukup paham karakter pemain lokal dan tantangan kompetisi di sini. 2. Hasil nyata di lapangan. 2 gelar juara liga lokal di Indonesia bersama Persib bukan hal kecil. Ini menunjukkan kemampuan manajemen tim dan mental juara. 3. Kemampuan konsolidasi tim. Timnas Indonesia sering dikritik karena inkonsistensi. Jika Hodak bisa membawa stabilitas di klubnya, maka potensi untuk memperbaiki timnas cukup terbuka. 4. Nilai pasar dan publik. Nama Hodak terasa fresh tapi terbukti, bukan pelatih besar mahal dari Eropa yang mungkin akan sulit adaptasi. Ini bisa jadi pilihan realistis dan populer. Tapi, ada beberapa catatan penting. Setiap pilihan besar punya resikonya, dan untuk Hodak ini bukan pengecualian. A. Masih belum pengalaman sebagai pelatih tim nasional senior di level Piala Dunia atau kualifikasi. Walau sukses di level klub, menangani timnas punya tuntutan berbeda. Manajemen pemain dari berbagai klub, jadwal internasional, tekanan media nasional. B. Rumor yang bisa mengganggu fokus Persib. Jika isu ke timnas semakin kencang, ia bisa jadi terdistraksi, atau pemain Persib mulai mikir, coach kita bakal cabut kapan, bisa berdampak ke performa klub. C. Pemain timnas menuntut perubahan cepat. Pemain senior Indonesia ingin hasil instan. Jika Hodak datang dengan filosofi panjang dan pembangunan tim jangka panjang, publik bisa kehilangan sabar. D. Pilihan ini bukan garansi kejuaraan. Menunjuk Hodak saja tidak akan otomatis membawa timnas Indonesia kejuaraan. Infrastruktur, federasi, dukungan klub, dan pembinaan juga harus kuat. Analisis lucu tapi tetap serius, metafora bos dan klub. Bayangkan, Anda adalah CEO perusahaan besar, Timnas Indonesia. Anda mencari manajer, pelatih, yang bisa naikkan performa tim secara drastis. Hodak seperti kandidat yang telah sukses di startup lokal, Persib. Anda mempertimbangkan naik ke level nasional. Tapi, manajer startup belum tentu siap di perusahaan nasional dengan ribuan karyawan dan jangkauan global. Kandidat yang saat ini sukses bisa di-poach oleh pesaing jika Anda terlalu lama memutuskan.
Publik, pemegang saham, supporter, dan media sudah menunggu keputusan. Jika salah pilih, reputasi juga bisa ikut tertinggal. Jadi, memilih Hodak itu seperti memilih manajer muda sukses dari startup lokal untuk memimpin perusahaan nasional. Berpotensi sangat bagus, tapi bukan tanpa tantangan. Bagaimana seharusnya PSSI dan Timnas menindaklanjuti? Untuk memastikan bahwa rumor tidak hanya jadi bual-bual media, berikut langkah yang saya rekomendasikan. 1. Seleksi transparan dan cepat. PSSI harus memperjelas kriteria pelatih, filosofi permainan, kemampuan adaptasi, visi jangka panjang, track record. Rumor berkepanjangan bikin spekulasi memakan fokus. 2. Negosiasi yang jelas dengan Persib dan Hodak. Jika benar Hodak ingin ke Timnas, harus diselesaikan kontrak dengan Persib, komitmen waktu, dan klub juga harus siap mencari penggantinya. 3. Persiapan program tim nasional. Pelatih baru membutuhkan waktu adaptasi, persiapan seleksi pemain, uji coba, membangun gaya permainan. Timnas Indonesia tidak bisa terus menunggu. 4. Dukungan federasi dan klub. Jangan pelatih diberi kotak kosong. Federasi harus menyokong fasilitas, jadwal, koordinasi klub timnas, dan suprastruktur. 5. Komunikasi ke publik. Jika sudah ada keputusan, publik dan supporter perlu diberitahu untuk menumbuhkan harapan yang realistis. Jangan buat publik menebak-nebak. Kesimpulan, Hodak bisa jadi jawaban, tapi jalan masih panjang. Jadi di titik ini, ya, Bojan Hodak adalah kandidat yang sangat menjanjikan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Prestasi, adaptasi lokal, dan momentum kabar makin kencang semua mendukung. Tapi ini baru babak 1, keputusan belum diambil, banyak faktor teknis yang harus dituntaskan, dan ekspektasi publik sangat tinggi. Sebagai analisis saya katakan, jika PSSI bergerak cepat dan matang, Hodak bisa menjadi efek revolusi yang kita tunggu. Tapi jika hanya rumor yang dibiarkan mengapung, maka kita hanya menonton drama perebutan kursi pelatih lagi. Para supporter, bersiaplah. Jika Horns julukan Persib mendampingi Hodak ke panggung nasional, siapkan sorak-sorai untuk anak Bandung yang jadi nahkoda Garuda. Dan jika tidak, ya kita akan menunggu nama lain lagi dengan rumor yang mungkin lebih ribet. Intinya, Timnas Indonesia butuh bukan hanya pelatih yang terdengar keren, tapi pelatih yang bisa buat perubahan nyata, adaptasi cepat, dan punya visi kemenangan, bukan hanya janji. Semoga keputusan PSSI segera keluar, dan semoga nama yang datang bukan cuma jadi headline berita, tetapi jadi pahlawan nyata untuk Merah Putih di lapangan. Saya akan terus pantau perkembangan dan siap kembali dengan analisis bila ada update besar.